ilmu adalah merupakan asal dan amal adalah cabang. Kita nak beramal itu mesti ada ilmu agar apa yang kita lakukan betul memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu adalah untuk mengetahui apa hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga tahu dengan ilmu itu hukum hakam yang telah Allah tetapkan sebagai ujian kita di hidup di dunia ini. Dan amal adalah untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah sebagai ibadah. Namun ada satu lagi yang perlu kita miliki setelah ilmu dan kita beramal, yaitu al-ikhlas. Kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila pun kita telah melakukan dengan ikhlas, ada yang terakhir untuk kita sempurnakan kehambaan kita ini adalah at-tabri'ah minal hauli wal quwwah, melepaskan diri dari rasa memiliki kekuatan dan daya dalam melakukan ibadah yang ikhlas tersebut. Maka apabila 4 rukun ini kita lakukan, kita telah menyempurnakan kehambaan kita. Ibadah kita sempurna. Ilmu, amal, ikhlas dan at-tabri'ah minal hauli wal quwwah, melepaskan rasa memiliki kekuatan dan daya. Itu sebab kita senantiasa mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita dapat melaksanakan perintah Allah dan tidak ada kekuatan untuk kita menjauhi larangan Allah. Akan tetapi semuanya dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terakhir ini kita melakukannya bukan atas dorongan pikiran ya, tetapi dorongan rohani yang telah memiliki keikhlasan, maka dia mudah untuk menghilangkan rasa memiliki kekuatan itu. Karena tuan-tuan dan puan-puan, ibadah itu yang dapat melaksanakan ibadah itu adalah kerohanian kita, ruhiyah kita. Namun karena ruh ini dibungkus oleh tubuh, oleh jasad, yang jasad kita diciptakan daripada tanah, maka ada syariat ya, amal zahir itu sebagai bukti bahwa ruhiyah kita melakukan ibadah. Seperti sholat misalnya adalah satu
pengagungan, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada gerak-gerak yang dilakukan di dalam salat menunjukkan ijlal wa ta'zim itu. Wal khudu, ya, ketundukan. Nah, maka kita perlu kepada ikhlas sebagaimana amal perlu kepada ilmu. Apabila kita memiliki sifat ikhlas itu, maka kita mudah untuk menghilangkan rasa kekuatan dan daya. Itu sebab kita setiap sholat selalu membaca suratul Fatihah, dan di dalam suratul Fatihah ada satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah, kita menyembah, kita tunduk hanya kepada Engkau, dan kita mendapatkan pertolongan untuk boleh melakukan ibadah pun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu mesti ada ilmu ibadah, ilmu syariah yang Allah bagi. Itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan agar kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bagi Allah turunkan ilmu syariahnya. Nah, kemudian beramal, ya, sesuai dengan ilmu syariah tersebut. Namun amal ini tidak jadi ibadah kalau tidak ikhlas. Itu sebab Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Para ulama mensyarahkan niat ini akhirnya adalah al-ikhlas, yaitu ibadah hanya bertujuan karena Allah. Ikhlas al-qasd, memurnikan, membersihkan, tujuan hanya karena Allah. Namun untuk mendapatkan ikhlas ini kita mesti melakukan latihan, ya, latihan. Kita sehari-hari dibebankan oleh Allah untuk melakukan kewajiban dalam kehidupannya. Sebagai kewajiban sebagai seorang pemuda, Allah, agama kita memberikan kewajiban kepada mereka menuntut ilmu, kemudian taat kepada orang tua, dan juga menjaga kesehatannya, menjaga waktunya, waktu mudanya. Karena waktu muda adalah waktu yang kuat menurut Al-Quran. Dan kita pun merasakan bahwa waktu muda ini kita punya kekuatan lagi. Maka itu wajib dipelihara. Karena Nabi pun bersabda ni'matani maghbunun katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu as-sihhah, kesehatan, wal faragh, dan kesempatan. Kesehatan yang paling sempurna itu ya masa muda. Dan waktu yang paling banyak, kesempatan pun yang paling banyak adalah masa muda. Oleh karena itu, setiap orang
mesti melakukan kewajiban. Maka dengan melakukan kewajiban itu, ya, Allah akan banyak memberikan anugerah kepada jiwanya. Tetapi melakukannya khidmatan lillahi ta'ala, semata-mata dia melakukan itu khidmah, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sejak awal lagi. Kemudian juga kita disuruh hanya perlu kepada Allah, tidak perlu kepada yang lain. Ini kita untuk mendapatkan sifat ikhlas. Yang pertama, kita melakukan kewajiban, ya, yang Allah bebankan, yang agama kita bebankan dalam kehidupan ini sebagai apapun ya, mulai dari muda hingga tua. Ketika sebagai istri, ketika sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai jiran, sebagai melakukannya dengan penuh khidmah. Artinya khidmah itu semata-mata kita persembahkan hanya untuk Allah. Yang kedua adalah kita selalu hanya merasa cukup, merasa perlu kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Dan keempat, niatkan semua sebagai ibadah. Bagaimana agar semua kehidupan ini menjadi ibadah? Ketika kita melakukannya, kita ingat bahwa ini perintah Allah, dan melakukannya pun dengan mengingat Allah. Karena orang yang selalu ingat kepada Allah, meskipun dia hanya melakukan sesuatu yang bersifat adat, maka jadi ibadah. Tetapi kalau dia ghafil, ibadah pun mungkin hanya menjadi sebuah adat. Nah, maka sifat khidmah, sifat merasa perlu kepada Allah, dan sifat semuanya sebagai ibadah, bukan adat. Dan yang terakhir adalah kita membersihkan hati daripada tujuan-tujuan dunia. Jika ada 4 ini kita latih diri kita, maka akan mencapai sifat ikhlas. Sifat ikhlas, ya, terhapus, terhindar dari sifat riya, sifat ujub, ya, sifat takabur, ya, dan lain sebagainya. Namun dalam melakukan ini perlu ada tarbiyah. Ya. Kalau yang dua, ilmu dan amal, pun perlu ada guru. Kita mendapatkan ilmu dari mana? Majelis ini tafaqquh fid din pun dalam rangka mendapatkan ilmu agar kita tahu bagaimana beramal. Maka 2 lagi, ikhlas dan tabri'ah. Ini pun perlu guru. Ya. Bukan hanya majelis ilmu, tetapi juga majelis hikmah yang menjelaskan tentang bagaimana kita memahami ibadah, memahami dunia, memahami Allah, memahami diri kita, ya. Dan mengambil khibrah, pengalaman orang-orang yang soleh, yang telah sukses melepasi, mulai menuntut ilmu, ibadah, ikhlas, dan akhirnya menjadi tabri'ah. Mereka yang disebut orang-orang yang telah sempurna, ya, sebagai hamba. Jadi bukan sempurna sebagai Tuhan, ya,
Kita sering mendengar jika ada kata sempurna bagi manusia, terus ya, orang memperolok, ya, adakah manusia sempurna? Sempurna sebagai hamba, bukan sempurna. Kita ibadah bukan karena Allah, tak sempurna. Kita berbuat jika tidak ikhlas, tidak sempurna. Kita menjalani musibah jika tidak sabar, tidak ridha, tidak sempurna. Kita menuntut ilmu, beramal, jika tidak ada ilmu, tidak sempurna. Al-amal bila ilm la yakun. Amal tanpa ilmu tak jadi. Wal ilmu bila amal yakun. Tapi kalau ilmu meskipun belum diamalkan ada, tetap jadi ilmu, tak akan tak jadi. Cuma ya, definisi ilmu itu mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Jadi baru ilmu itu sempurna kalau dia mengetahuinya ya, berdasarkan hakikat ilmu. Dan hakikat ilmu ini tidak dapat diketahui jika tidak diamalkan. Apabila ilmu diamalkan, maka faedah ilmu itu telah Allah berikan ke dalam hati. Sebuah paham yang dalam terhadap hakikat. Ya. Hakikat apa yang dia kerjakan, hakikat apa yang dia tuju. Nah, itulah hakikat ilmu. Dan hakikat ilmu itu hanya baru lahir jika diamalkan. Ya. Maka ilmu jika tidak diamalkan tidak sempurna. Ya. Amal. Kalau tidak ada ilmunya, malah bukan hanya tidak sempurna, tak jadi pun. Ya. Ya, bukan amal. Namun amal jika tidak ikhlas tidak sempurna. Ikhlas pun ada kesempurnaannya, yaitu tabri'ah minal hauli wal quwwah. Dari merasa kita sholat, itulah penerangan lain, merasa kita yang berjasa kepada Allah, telah banyak sangat menyembah Allah. Maknanya dia yang merasa punya kekuatan. Itu ikhlasnya tak sempurna. Kalau yang lain tak sempurna ada, kalau ikhlas tak sempurna tak jadi. Ya. Namun tabri'ah tak ada, tak jadi langsung kalau tak ada ikhlas. Ya, karena dua, ikhlas dan tarbiyah, ikhlas dan tabri'ah ini juga perlu guru. Ya. Guru untuk membicara apa yang menerangkan, membimbing bagaimana rohani kita, bagaimana hakikat kita beramal. Ya, karena karena ilmu yang kita amalkan lebih kepada yang kita pahami adalah amal fisikal. Kita nak sholat ruku macam Nabi buat, nak puasa macam Nabi buat, ya. Amalnya zahirnya. Tapi kita tidak bincang bagaimana ketika Nabi beramal itu jiwanya, rohaninya. Ya, sedangkan tadi kita mula-mula bicara bahwa ibadah itu hanya dapat dilakukan oleh rohani, ruhiyah, ruh. Maka itu sebabnya ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hidayah ruhiyah, bimbingan jiwa. Ya.
Itu Allah nyatakan dalam awal awal suratul Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu isinya tiada keraguan dari Allah dan tiada keraguan sebuah kebenaran, hudan sebagai hidayah, bimbingan, petunjuk, lil muttaqin, kepada orang yang takwa. Dan takwa ini adalah gelaran bagi rohani, bagi jiwa. Takwa itu. Karena Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, la hahuna, bukan di lidah. Nabi mengeluarkan lidahnya lalu menunjuk bukan di sini, tetapi di jiwa, di ruh. Nah, takwa maknanya adalah berlindung, ya, meninggalkan selain Allah. Takwa maknanya lebih takut daripada hanya takut kepada Allah. Takwa maknanya ittiqa, berlepas diri, berlindung dari selain Allah. Nah, maka perlu ada majelis mawa'idh, majelis hikmah, ya, majelis irsyad, majelis nasihat. Satu majelis yang betul-betul membicarakan tentang hakikat beramal, hakikat ilmu dan lain sebagainya. Muslimin muslimat yang berbahagia, namun dalam kesempatan ini saya ceramah ini banyak sangat ya. Sikit semua. Karena saya biasa mengaji itu baca kitab. Jadi kitab nih hatam 2 bulan atau hatam 2 hari. Ya, ketika disuruh ceramah kuliah bebas macam ini, ya, apa yang saya ingat saya ucap lah. Nah, jadi puan-puan kena tulis ya, berbagai definisi tentang ibadah ini, tentang ilmu ini. Tadi kita mulai bicara bahwa kenapa kita menuntut ilmu, karena kita untuk beramal, namun tidak sempurna, dan terusnya ikhlas, ya, dan tabri'ah. Ilmu dan amal ini adalah perlu kepada guru mengaji, guru taklim. Tapi ikhlas dengan tabri'ah ini perlu kepada guru pembimbing rohani. Ini ilmu, ini hikmah. Ya, kedua-dua majelis itu mesti kita dapati. Karena untuk menjadi sempurna sebagai seorang hamba, ya 4 tadi itu, ya, baru sempurna. Jika dia berilmu, dia tahu hak Allah. Beramal, maka dia tunaikan kewajiban dia, ya. Dengan ikhlas, maka dia sempurnakan amal itu. Kemudian dengan tabri'ah, maka sempurnalah sebagai hamba Allah. Jadi jika kita mendengar ada manusia sempurna, adalah kesempurnaan kehambaannya, ya. Kesempurnaannya, kehambaannya. Ada satu penerangan tentang kesempurnaan hamba itu, tapi saya risau ini lebih panjang dari ceramah tadi itu.
Untuk menerangkan hamba sempurna itu seperti apa? Mungkin saya boleh ringkas sedikit saja. Dari tabri'ah tadi, dia tidak melihat bahwa dia punya kekuatan dan daya sedikit pun. Padahal ya, dia terus berusaha, berjihad, ya, melawan kemalasan, melawan nafsu, melawan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu dilakukan tanpa perasaan memiliki kemampuan dan kekuatan daya. Orang ini disebut Rabbani. Namanya pun ya, Al-Quran memberi Rabbani, karena bahkan Allah menyuruh untuk sampai ke tingkat hamba yang sempurna itu yang digelari oleh Allah Rabbani. Kunu Rabbaniyin. Ya. Saya tidak tahu terjemahannya itu bagaimana kunu Rabbaniyin itu. Jadilah kamu Rabbaniyin artinya. Ya, bangsa ketuhanan. Kalau kita artikan cara pondok itu bangsa ketuhanan yang merasakan keagungan Allah, Rabb. Ya. Karena Allah yang disembah itu adalah kata Allah apa yang disebut uluhiyah. Ya. Sifat Allah yang menurunkan agama Al-Quran, hukum hakam syariat. Ya. Tuhan yang menurunkan Al-Quran, risalah, wahyu, nabi, hidayah. Ya. Kita disuruh ibadah. Maka sifat ini disebut uluhiyah. Dan Tuhan ini juga yang menciptakan manusianya, makhluknya, surganya, nerakanya. Maka ini disebut atau disebut namanya sifatnya rububiyah. Ya. Nah, ini malah lebih panjang nih saya mau ringkas. Nah maka seorang yang menjadi Rabbani, seorang Rabbani, seorang yang hidup dengan ruhaninya, dengan jiwanya, itu untuk membedakan ya, nah, istilah Rabbani ini untuk membedakan ya, dari manusia yang maddi. Maddi ini materialistik ya, yang materialistik artinya manusia materi, manusia tubuh. Ini kan materi tubuh, fisikal, di mana orang melakukan amal untuk kesenangan, kebahagiaan dan keperluan tubuh. Kita sering melakukan khidmat saja kepada sesama karena kita ingin diperlakukan baik oleh mereka. Contohlah yang paling mudah. Kita hidup suami istri, kita melakukan masing-masing kewajiban karena ingin diperlakukan baik. Itu keperluan tubuh fisikal. Itu masih manusia materi, masih manusia mati. Ya. Tetapi seorang Rabbani adalah seorang yang hidup dengan nilai-nilai ruhiyahnya, akhlak. Dia sudah tidak lagi memerlukan itu, karena dia tahu hakikatnya yang memberi Allah. Suami kita boleh wafat, tapi rezeki Allah yang bagi, tak berhenti.
Kenapa kita berbuat untuk dia dan berharap kebaikan dari dia, sedangkan kebaikan dari Allah? Terus panjang ke sana. Yaitu maka kunu rabbani. Tidak dikatakan oleh Al-Quran la takunu maddiyin misalnya, atau syahwaniyin, hawaiyin ya. Tapi dalam ayat lain ada tersirat seperti itu ya. Karena memang Allah ciptakan tubuh ini sifatnya begitu ya. Kita diciptakan oleh Allah, tubuh ini bersifat ala hubbi man ahsana ilaihi, menyukai yang berbuat baik kepada dia. Kalau tidak berbuat baik kepada dia tidak suka ya. Seorang laki dan perempuan menikah pun, yang dia mengatakan atas nama cinta, aku cinta padamu bang, cintaku kepadamu cinta mati, sampai bila-bila aku tetap bersamamu. Laki-laki pun lagi hebat, lautan ku seberangi, gunung apa lupa dah ya, gunung aku apakan, aku daki, lautanku seberangi ya, bintang akan ku petik untukmu ya, dah ya. Itu sebetulnya hanya jualan ya, macam orang jualan karena agar orang beli ya, untuk mendapatkan apa yang dia nak. Kalau tak dapat, berubahlah tuh, engkau hanyalah manusia batu. Wah. Ya, ini itu bukan menyalahi kodrat, tidak, memang tubuh ini sifatnya macam itu. Nah, maka ini ujian bagi kita nih. Ya. Tubuh ini ujian bagi kita. Agar kita lepasi, kita lewati. Nah, karena kalau kita tanya ma anta, ma anti, bukan ma. Ya. Apa, kamu tuh apa? Bukan siapa. Artinya kamu yang mana? Ma anta itu kamu yang mana? Kamu yang tubuh ke yang ruh? Kan ada dua kita. Atau hakikatmu, atau yang disebut insan itu, yang kita diturunkan ke bumi ini dan disuruh membina peradaban manusia ini. Manusia itu mana satu? Agama kita menjawab adalah ruh, bukan jasad. Kena kunu rabbaniyin hudal lil muttaqin. Nah, kita disuruh membangun manusia ruh. Namun ketika kita lahir nih, memang sudah dibungkus oleh tubuh, oleh jasad, dan kita lebih dulu memenuhi keperluan jasad, dan akhirnya terus ta'alluq, bergantung kepada jasad dan menjadi manusia materi, seolah-olah hidup itu untuk jasad saja. Orang mengaji pun mula sekolah rendah lagi agar kau pandai dan kaya. Ya ada begitu. Akhirnya pun nanti jadi tuan guru pun hanya untuk cari harta. Lagi bekerja memang untuk dunia. Ya, nah maka dia sebagai manusia tubuh, fisikal, materi. Ada lagi sebutan yang buruk, manusia hayawan. Karena tubuh kita ini diciptakan dari tanah nih. Ini tanah kita sebut tempat makan. Kita diciptakan dari makan. Makanya makan aja tuh.
Dan yang kita makan pun makan. Yang kita makan pun tempat ini semua dari tanah kita makan. Nanti mati pun kita balik ke tanah juga. Ruh yang hidup di barzakh. Tapi nanti kalau kita sudah dibangkitkan, ruh kita dibalut lagi oleh tanah. Tapi bukan tanah ini. Tanah alam mahsyar, bukan tanah alam dunia. Alam dunia sudah selesai. Karena tanah alam ini dunia ini tak boleh kita guna untuk hidup di alam mahsyar, di alam akhirat. Ya, tak boleh. Mungkin ketika kita dibangkitkan dari padang mahsyar yang panas, tanah ini akan hancur lah. Dan juga untuk menikmati nikmat surga. Begitu ulama menafsirkannya. Nah, maka ruh yang sempurna itu bagaimana Allah bagi agama. Nah, maka tadi agama itu untuk rohani. Namun karena mula-mula kita bergantung kepada tubuh, apapun yang kita lakukan kebaikan mesti untuk yang balasannya kita harapkan kepada diri kita. Maka kita sering berbuat kebaikan kepada orang, kita tunggu tuh ucapan terima kasihnya. Kalau tak, terus kita kata buruk. Nah, para sahabat dulu kalau dia berbuat baik, orang berterima kasih, tak nak dengar tuh. Dia seronok kalau ada orang dia berbuat baik kepada dia berterima kasih, selamat amal dia sampai ke Allah. Tak ada balasan dari siapapun. Karena dia hanya untuk Allah. Ini kehidupan robbani. Ya. Itu ada kisah Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah kan. Setelah Rasulullah wafat, setiap dia ada harta dia bagi ke orang. Orang yang disuruh membagikan tuh disuruh menghafal doa apa yang diucapkan untuk dia ketika orang tuh nerima pemberian dia. Dihafal. Lepas balik Sayyidatuna Aisyah tanya, apa yang mereka ucapkan ketika menerima pemberian. Diberitahu satu persatu. Yang pertama saya beri, dia ucapkan semoga yang memberi panjang umur. Oke, sekejap. Ya Allah, kembalikan doa dia, panjangkan umur dia. Terus yang kedua, semoga diberkati hartanya dan hidupnya. Sekejap. Ya Allah, kembalikan doa dia, berkati dia, hartanya dan hidupnya. Dan terus, maka orang yang diperintah tadi memberikan hadiah sedekah, dia bertanya, saya ingat untuk apa saya menghafal? Kenapa kau kembalikan semua kepada orang? Dia cakap tadi doaku itu untuk membalas dia, karena amalku tak nak dibalas. Ya, untuk Allah. Ya, hadza lidzaka, ya. Amma al-amal lillah. Nah, ini orang Rabbani. Ini sempurna hamba nih. Tadi bila sampai tabri'ah. Ya, kalau kita malah marah, abang nih tak ada terima kasih dengan saya nih. Oh, garang dia. Itu tak jadi sempurna. Itu masih manusia ya, fisik. Maka tak jadi hamba sempurna. Satu lagi. Kesempurnaan hamba ini kesempurnaan ruhiyah. Bukan dia kaya raya, berpangkat, jabatan, apa. Ya, itu malah mati miskin lah. Ya. Jadi kekayaan ruhiyah. Kekayaan ruhiyah ini adalah apabila Allah anugerahkan, disebut al-minnah. Ya, atau yang digunakan oleh ulama istilahnya al-inayah.
Kita dengar tuh istilah itu. Inayah, pertolongan. Ya. Allah pun menyuruh wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah inayah ya kepada Allah itu. Ya. Apa Allah berikan? Sabar. Maka kita perlu sabar untuk menolong kita ya, melakukan hidup ini, ibadah ini, ujian ini, perintah ini, menjauhi larangan ini. Ya, karena sabar itu adalah anugerah Allah. Kita disuruh menjadikan sabar itu inayah. Ya, jadikanlah sabar itu inayah. Dan inayah itu adalah inayah Allah. Karena sabar adalah sifat keindahan Allah. Disebut al-jamal. Kalau kita memiliki sifat-sifat keindahan Allah itu, sifat jamal Allah, sifat mulia. Kalau orang yang punya sifat itu dan dia sudah beramal fisikalnya dengan sifat itu, maka disebut akhlak. Akhlak itu perilaku atas dasar sifat-sifat mulia. Ya. Dia bersabar, dia ridha, dia ikhlas, dia syukur, dia wara, dia zuhud, ya. Dan dia yakin, dia mengasihi sesama, dia memaafkan sesama, dia melupakan kesalahan orang lain, dia segera minta maaf kalau dia salah. Dan banyak itu adalah minnah, inayah. Orang yang mendapatkan itu orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia tertolong ya di dunia ini, apapun keadaan yang menimpa dia, yang Allah juga timpakan. Makanya Nabi pernah berdoa, a'udzubika minka, aku berlindung denganmu. Nah, dengan inayah ini. Ya. Minka, dari ujianmu. Tak ada yang boleh menolong kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dengan sifat-sifat itulah yang merasakan keagungan Allah. Kalau kita memiliki semua sifat mulia itu, merasakan keagungan Allah dan kehinaan Dia, itulah hamba yang sempurna. Kenapa kita tak sabar? Karena kita merasa besar, dan kebesaran Allah kita tak rasa. Ya. Kita berikan contoh salat khusyuk. Ya. Khusyuk itu sudah tak perlu ditanya lagi. Nah, khusyuk itu macam mana? Sebetulnya tak perlu pertanyaan. Kalau dia ada akhlak tadi sempurna tadi itu, dia akan khusyuk, dia akan paham, oh khusyuk, sudah. Tapi karena kita tak punya, maka timbul persoalan. Nah, khusyuk itu macam mana ya? Karena kita biasa beramal dari ilmu. Dia ingat tabri'ah itu dari ilmu bukan, tetapi dari ruhani. Ya. Kita kalau tanya cara membuat tempe, tahu tempe? Ya. Siapa tahu ada asal orang Jawa ini ya, makan tempe. Kalau cara buat tempe itu mungkin ada petunjuknya. Ya. Macam mana buat tempe itu? Ya, atau buat cucur, ya, adalah petunjuknya. Tepung. Tapi kalau nak khusyuk macam mana? Karena khusyuk itu sifat rahasia yang tak nampak, bukan benda materi, tapi ruh, nur, cahaya. Ya. Namun karena orang bertanya, jadi ulama menjawab. Jawaban ini untuk orang yang tak punya kesempurnaan hamba itu. Kalau mereka yang punya, ya, tak perlu, karena tak dapat diteorikan ya. Dan kemudian kita amal berdasarkan teori itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, khusyuk itu ada 5 sifat yang menjadi satu. Pertama, al-hudur. Tak apa tulis pun.
Kalau tulis pun, paham pun memang tak dapat buat juga. Tapi ilmu boleh, ya, karena ulama dah jawab. Pertama, al-hudur. Ketika kita sholat, praktikalnya dalam sholat misalnya, kita kena merasa ada di hadapan Allah. Ini macam mana? Allah tak ada, maksudnya tak nampak. Lalu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti engkau berhadapan dengan Raja Agung. Pergi ke istananya, berdiri di hadapan singgasananya, dan kita sudah berdepan, kita ada di situ, hudur di situ. Nah, begitu kita merasakannya tuh. Tapi kalau kita buat khayal, berpikir, ya itu tak jadi khusyuk, itu khayal. Ya, bukan hakiki. Ya, hudur. Ini pun kalau nak diterang, hudur pun panjang pula. Macam mana nak hudur? Nah, hanya diberikan illustration, ya, perumpamaan dalam kehidupan fisikal materi ketika di depan raja. Kedua, at-ta'zim, merasakan keagungan Allah. Sehingga dia dapat melihat keagungan itu, dan otomatis dia mengagungkan. Pun diumpamakan seperti di depan raja. Kita tengok Allah, kursinya ya, besar, tinggi, emas, mutiara. Di kiri kanannya bodyguard dia megah. Wah, agungnya seperti itu. Yang kedua, ya, at-tafahum, memahami bacaan semua yang kita baca dalam ibadah salat. Itu pun diumpamakannya ketika dia menghadap Raja Agung tadi, ya, yaitu memahami ucapan raja itu jangan sampai salah. Jangan sampai kita tak dengar. Karena ucapan ibadah yang kita baca itu Allah ajarkan. Ya. Seperti baca Al-Quran kan, ya. Kita mesti memahami bahwa itu adalah ucapan Allah, wahyu Allah. Macam orang baca surat kekasih. Tengok di film kan, di movie itu. Perempuan kirim surat kepada kekasihnya lelaki, tetapi di film itu bunyi suara perempuan. Karena dia membaca surat perempuan, membaca perkataan dari perempuan, maka ya, kita yang menonton ini dibuat rasa bahwa itu memang surat perempuan. Kita pun kalau membaca surat perempuan, kalau baca surat suami, ya, meskipun dia baca, kita senyum-senyum seolah suami yang cakap dengan kita. Dan kita kena pahami itu. Karena itu kita yang baca, tapi kita sambil memahami. Itu kita jangan baca alhamdulillah. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi hudur, ta'zim, tafahum ini bukan dipikir. Kalau pikir ini tak boleh menampung dua perbuatan, tak boleh. Kalau hati boleh. Ya, hati berapa puluh, berapa ratus perkara masuk ke hati jadi satu. Maka penyakit jantung terus. Ya, kalau hati fisikal, tapi kalau hati rohani tak ada. Hati rohani disebut lautan. Kita buang bangkai apapun di lautan tak ada kesan apa-apa. Disebut bahru tauhid. Ya, lautan tauhid itu di rohani. Ya. Keluar pula istilah. Itu pun perlu diterangkan pula tuh. Jadi ngaji ini jangan berhentilah nih. Ya. Nah, maka sampai di mana saya cakap tadi? Tafahum, ya. 3. Yang keempat,
Yang keempat, ar-roja, berharap agar ibadah kita diterima. Ini pun diumpamakan seperti orang menghadap Raja Agung. Dia menghadap raja bawa proposal pembinaan masjid. Umpamanya lah. Ya. Semoga proposal ini diterima. Ya, kertas kerja pembinaan ini diterima, ya Allah. Tetapi juga yang kelima, mesti ada diimbangi rasa khauf. Tidak harap sangat mesti rasa khauf, tapi takut juga lah kalau tak diterima. Ini adab. Ya, adab ini karakter, bukan sebuah sebuah composition, sebuah petunjuk fisikal, bukan. Ya. Orang yang hatinya bersih, maka tumbuh antara harap dan takut itu seimbang. Kita sering kecewa karena terlalu berharap. Ya, kita sering tidak dapat berbuat karena takut. Tetapi kalau dia seimbang, dia berbuat, ya, dia berbuat terus, tapi dia bersedia untuk gagal, sebagaimana dia bersedia untuk sukses. Ya. Karena menurut orang-orang soleh terkadang orang lebih banyak lebih ramai tidak bersedia menerima kesuksesan daripada menerima kegagalan. Taib, yang keenam, al-haya'u, malu. Ya. Ini satu namanya khusyuk tuh. Ya. 6 tuh bernama khusyuk. Maka saya membuat perumpamaannya, ilustrasinya seperti warna. Ada kumpulan warna disebut satu warna. Saya tak tahu warna apa tuh yang ya, campur warna ini, maka jadi satu warna dan namanya satu. Khusyuk itu kumpulan nama-nama akhlak. Khusyuk kan akhlak. Tapi dia satu nama mengandungi berbagai akhlak. Jadi bagi mereka orang soleh, jika disebut khusyuk, paham dah apa isinya. Tak perlu bertanya macam mana ya nak khusyuk, susah. Karena khusyuk adalah ya, ketundukan dari memiliki 6 sifat tadi. Nah, 6 sifat pun tak berdiri sendiri karena memiliki sifat-sifat lain. Maka tadi, jika sempurna hambanya, maka dia merasakan keagungan Allah. Jadi kita ini belum jadi hamba betul lah. Terkadang kita masih menjadi Tuhan. Ya. Jadi kunu robbani ini itu hamba yang merasakan ketuhanan. Ya. Nah ini penjelasan yang paling ringkas untuk menjadi ya, orang yang bertakwa, ya, orang yang ya, karena Al-Quran memberi gelaran itu pun gelaran rohani, muttaqin untuk rohani, syakirin, innallaha yuhibbu syakirin misalnya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha ma'as sabirin, yuhibbus sabirin. Ya, wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Itu pun adalah gelaran untuk ruh. Kalau gelaran untuk fisikal apa? Tuan guru, ustaz, ya, kiai, apalagi presiden, menteri besar, semua adalah untuk fisikal. Nih kalau pakai begini nih sebut ustaz terus kan. Tapi mungkin saja pendusta. Nah, di depan Allah menurut Al-Quran. Ya. Mungkin saja tidak bertakwa, tetapi kazibin. Ya. Siapa yang tahu?
Nah, maka hamba itu ruh. Ya. Di Al-Quran kan tak ada kan nama untuk orang yang soleh dekat kepada Allah, namanya Tuan Guru, Syekh. Ya. Tak ada, itu nama dunia semua. Ya, faqih, nama dunia, muhaddis, mufassir, sufi. Ya, itu gelaran untuk sebutan, ya, di dunia ini. Tapi Allah tak kira itu siapa. Dia dusta ke, dia sidik ke, dia takwa ke, dia ikhlas ke, mukhlis ke, mukhlas ke. Hanya itu manusia rohani. Kunu rabbaniyin. Ya. Sehingga ada ulama mengatakan kun abdan lahu yakun rabban lak, katanya. Kalau kita ada mempunyai sifat hamba baru merasakan ketuhanan itu. Ya. Kita sering menyebut kita berbuat baik. Nah, ini tidak hamba, karena kebaikan itu Allah bagi. Kenapa kita sering mengatakan saya ini sabar? Nah, ini bahaya. Berarti dia tidak punya sabar. Dia mengaku-ngaku. Karena pemilik sifat sabar itu Allah. Kalau Allah bagi dan kita ambil, atau katakanlah Allah dah bagilah, kita tahu itu Allah punya. Boleh kita mengaku punya orang? Ya. Tak boleh mengaku punya orang. Maka Nabi dimarah, dicaci, dihina, Nabi tak marah. Tapi jika Allah dihina, dia marah. Itu adalah qudwah kepada kita. Kita kalau tidak Allah bagi sifat baik, ya, sifat-sifat baik kan dari Allah. Karena di tangan Allah hanya kebaikan, biyadihil khair. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan Allah kedua tangannya kanan. Ini simbol. Ya. Jangan kanan dua, artinya hanya kebaikan yang diberikan oleh tangan kiri pun, ini istilahnya tangan kanan, artinya musibah pun kebaikan. Kita dibagi musibah itu oleh Allah nak hapus dosa kita, nak bagi pahala kita, nak tinggikan derajat kita. Jadi jika tahu apa di belakang musibah itu, mungkin mohon-mohon kepada Allah, musibah aja ya Allah, musibah. Ya. Karena musibah kita tak buat apa-apa, terima saja. Tapi kalau ibadah kita disuruh buat kalau betul menurut apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, ini panjang pula saya pergi ke situ pula nih ceramahnya. Karena saya tanya tajuknya tak ada, jadi apalah saya nak cakap-cakap lah. Ya. Kalau ada tajuknya saya fokus ke tajuk nih. Ya. Biasanya kalau dijemput, mungkin hanya kali ini saya. Jadi ya artinya kesempatan kan. Mungkin saja masa-masa lain saya tak dapat datang ke sini. Maka jika berpikir begitu, selalu nak memberi yang terbaik. Ya mungkin kalau ustadz yang hari-hari diangsur lah tuh, siki kan. Saya hanya sekali kalau diangsur bila lunas. Ya, jadi saya nak bagi lunas terus. Ya. Maka jangan pening ya. Terima saja. Lupa lagi apa tadi. Musibah. Ya. Jadi Allah itu semuanya baik. Tak ada yang. Maka tengok orang soleh mengatakan begini, engkau ibadah secara zahirnya engkau yang bagi kepada Allah. Musibah kan Allah yang bagi kepada kita. Sekarang kita tanya, ada dua yang memberi itu, kita dan Allah. Nah dari dua yang beri mana yang lebih baik?
Allah lah. Tak akan kita mengaku kita lebih baik. Tapi artinya apa yang Allah bagi? Allah. Ya, sehingga mereka nasihat, inilah yang dimaksud majelis hikmah nih. Ya, kalau ilmu lain lagi, macam mana ruku, macam mana sujud, bagaimana jalan, bagaimana. Ya. Itu untuk semua fisikal tuh. Padahal ada. Ya. Ini kan katakan zahir Nabi dan batin Nabi macam mana? Ya. Sedangkan musibah yang bagi Allah, kita tanya diri kita, siapa yang paling paham kepada kita? Kita ke Allah. Ya, selesailah. Kenapa nak datang musibah ditahan, ditolak? Jangan Allah, jangan. Macam mana jangan? Ya, mestinya sambutlah. Ya. Sekarang saya tanya puan-puan, kalau suaminya nikah lagi, terima tak? Oh, ini persoalan bahaya nih. Tak jadi saya hapus. Ya, tak jadi. Bukan soalan itu. Ya. Karena soalan lain bukan musibah bagi orang. Ya. Artinya bahwa jika Allah yang bagi, tak ada yang lain. Siapa yang bagi kita tak ada. Nah, kita sering mengaku, aku kurang bagaimana sabar. Ya, aku udah sabar dah. Ini orang tak punya sabar. Ya. Mungkin sabar pun hanya definisi sabar dari mengaji. Ya. Orang yang Allah bagi sabar, maknanya Allah tolong dia untuk kuat. Yang menerima musibah Allah. Dan kekuatan itu kekuatan Allah tadi, maka secara senternya tadi la haula wala quwata illa billah. Kekuatan ilahiyah itulah inayahnya ruhiyah, itulah rabbaniyah. Dan baru dia merasakan keagungan Allah, ya Allah. Ya. Apapun yang kita hadapi di dunia ini musibah, kita dengan kekuatan Allah itu, dan kita tahu Allah yang bagi. Allah yang tolong, Allah yang bagi. Itulah Nabi mengatakan, a'udzubika minka. Aku berlindung denganmu darimu. Yang bagi musibah Allah, yang bagi kekuatan Allah. Macam budak kecil kan. Umur 3-4 tahun. Kalau emaknya pukul, dia akan lari kemana? Ke pelukan emaknya. Yalah. Dia berlindung dengan emaknya dari emaknya. Siapa yang mengerti anak? Emak. Siapa yang mengerti kita? Allah. A'udzubika minka. Pertamanya, a'udzu biridhaka min sakhatik. Pertamanya itu, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. A'udzu bimu'afatik min uqubatik. Ya. Nanti tanyalah dengan Ustaz. Boleh tulis. A'udzu bi mu'afatika min iqabatik. A'udzu bi mu'afatika min iqabatik. Ya. Aku berlindung dari ampunanmu, dengan ampunanmu, ya, dari siksamu. Coba kita diancam oleh Allah, disiksa, siapa yang mengampuni? Maka kita berlindung sifat pengampunan Allah. Ya. Kemudian satu lagi, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Kalau hidup kita nih sering kecewa, merana, sengsara, duka, lara, apalagi, itu sebetulnya karena Allah murka. Kenapa kita mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah merana? Hakikatnya Allah marah dengan kita, tak suka. Ya. Tapi kalau Allah ridho, maka tak ada penyakit itu. Ya. Kesusahan, musibah, tak ada rasa itu. Karena Allahnya ridho.
Ya. Coba puan-puan, kalau seorang istri itu marah, oh suami itu sengsara di rumah tuh. Ya. Agak-agak perempuan itu marah dengan suami dan suami menjadi menderita, itu apa sebabnya? Boleh bagi jawaban satu, agak-agak apa sebabnya? Apa? Tak tahu. Kalau suaminya nikah lagi marah tak? Marahlah. Manusia marahlah kan. Nah, kalau tak marah tak manusia lah tuh. Ya, manusia fisik. Ya. Maka suami itu menderita tuh. Tak ada penderitaan yang yang dirasakan. Ya, bahkan rasanya seperti apa? Kalau dimarah istri karena dia nikah lagi tuh. Seperti apa rasanya? Seperti darah tuh berhenti, tidak mengalir lagi tuh. Pucat. Ya. Ini saya bukan teori nih, ini pengalaman nih Pak. Saya nak buat ilustrasi. Ini hanya contoh saja. Begitu juga kalau kita meyakini ada orang lain yang menyakiti kita, itu membuat kita sakit. Tapi kalau itu Allah, tak ada. Suami itu aman, tentram, damai, nyaman di rumah kalau tak ada istri lain. Karena hanya satu. Itu ridho. Tapi kalau ada yang lain, rumah neraka bagi suami itu. Begitu juga kita, jika kita melihat ada orang lain yang boleh menyakiti kita, padahal itu ujian dari Allah, itu yang buat kita merana, sengsara, duka, lara. Kenapa? Karena Allah marah. Kenapa suami menderita? Karena istri marah. Karena ada yang lain. Kenapa Allah marah? Ya, membuat rasa derita. Rasa kan Allah yang bagi, bukan? Begitu saja timbul rasa, Allah bagi. Ya. Buktinya para anbiya, para mursalin, para aulia, rasa sakit itu tumbuh dari fisik ini, ya. Tapi kenapa tak rasa? Karena ada kekuatan rohani tadi itu. Ya, itu yang menghapuskan, yang membalut luka, yang melipur lara, yang itu Allah. Itu sebab mereka orang soleh mengatakan al-khalqu da wal haqqu dawa. Ya. Kalau kita melihat dari manusia, dari makhluk penyakit, obatnya dari Allah. Ini dari Allah, obat dah. Ya. Nah, ini sikit-sikit saja, terus kembangkan, ya, luaskan dalam memahaminya. Ada seorang waliyah, seorang perempuan, wali, salihah. Dia berjalan dan dia karena seorang alimah, maka dia ada khadimahnya. Berjalan, tiba-tiba terjatuhlah orang solehah ini. Ya, terkilir kakinya, kesleo, berdarah tangannya dan sakit. Dan dia sakit lah, tak sakit, menjerit, merah mukanya, mengadu, ya, pucat, ya. Tiba-tiba matanya terus berbinar dan keluar dari mulutnya senyum dan berubah tuh menjadi gembira. Ya, dari senyumnya, dari matanya terus gembira. Maka muridnya ini bertanya, ada apa ya, Tuan? Saya tengok tadi macam menjerit saja, merah muka dan sedih, mengadu, tapi tiba-tiba berubah. Apa dia cakap? Aku ingat hadis Nabi. Ya, semua keletihan, semua kesakitan, hatta tertusuk jarum, Allah ampun dosa. Tak buat apa-apa. Dosa dihapus, ada pahala, derajat ditinggikan. Nah, ini ruhani itu. Kalau tak ada ini langsung menderita. Sakitnya tak hilang-hilang. Ya, padahal sikit saja. Karena sakitnya di sini. Ya. Kan ada nyanyiannya kan, sakitnya tuh di sini gitu. Karena ada penyakit di sininya tuh. Kalau tak ada, kalau sembuh, ada orang sembuh sakit. Nah, orang sembuh sakit tak? Jika rohaninya sembuh tak rasa sakit. Itulah penderitaan karena tak jadi hamba Allah. Jadi hamba yang lain.
Maka belajarlah menuntut ilmu dan beramal atas dasar ilmu. Kemudian bersihkan rohani kita, murnikan amal itu untuk Allah. Kemudian ya Allah bagi inayah pertolongan kita dan kita menjadi kuat. Dan kita merasakan kekuatan itu hanya dari Allah. Setelah itu tak ada yang boleh kalahkan kita. Suami ke siapa tak ada kalahkan kita. Dan itulah hamba yang sempurna namanya. Selesai ya.